Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, sobat prestasi semua. Kita kembali lagi di podcast 48 jam nonstop. Ini sepertinya sudah jam ke 24 ya ini. Terus bertambah nih. Semoga semuanya bisa bertahan dan juga semoga semakin panas ya, sepanas alat-alatnya nih. Nah, sebelum saya memulai, saya dapat pesan sedikit nih ya dari para panitia. Jadi jangan lupa untuk para pemirsa sobat prestasi, kita juga bisa follow akun sosial media kami. Itu di Prestasi Banten TV, itu YouTube-nya. Terus kemudian ada juga IG-nya adalah Penyuluh Hukum Banten dan juga Humas_Kumham Banten. Nah, teman-teman nih juga bisa capture screenshot dan menjadikan story itu di akun IG-nya. Jangan lupa mention atau tag akun IG kami juga yang tadi sudah disebutkan, baik Penyuluh Hukum Banten ataupun Humas_Kumham Banten. Terus kemudian kasih hashtagnya, hashtag HDKD Kumham Banten 2021. Terus hashtag podcast 48 hours nonstop dan juga hashtag Banten Prestasi. Oke, itu aja pesan-pesan dari panitia. Nah, saya sudah kedatangan seorang pakar. Nah, kalau kemarin mungkin udah ngomongin merek dengan Pak Sopyan, terus malam-malam ngomongin rahasia dagang dengan saya bersama Pak Sopyan juga. Nah, sekarang kita mau ngomongin, sebetulnya masih ada hubungannya dikit sih dengan kekayaan intelektual. Jadi ini terkait dengan branding. Nah, ini branding ini apa, terus barang apa, pentingnya apa gitu. Nah, ini ada pakarnya yang bisa menjawab nih. Ini dengan Mas Darvi, betul? Betul. Nah, saya manggilnya apa nih? Darvi aja. Oh, Mas Darvi aja. Iya. Oh, saya pikir Bung gitu. Biar kayak siaran sepak bola. Janganlah, nggak usah. Padahal badannya seperti bola. Sama ya? Iya. Oke nih. Darvi, wah, tapi nggak enak loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santuy. Santai kira. Bro Darvi lah. Bro Darvi nih bisa perkenalan sedikit dulu nggak nih? Karena kan sudah banyak banget ada narasumbernya. Ada Nova Eliza juga kemarin datang, kemudian ada advokat dan lain sebagainya. Mungkin bisa perkenalan diri. Terus kemudian hari ini kita mau ngobrol tentang apa? Silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darvi. Saya basisnya seorang desainer grafis dahulunya, gitu kan. Terus saya pernah bekerja di studio, terakhir pernah kerja di brand consultant, dan sekarang saya hijrah nih sudah jadi akademisi. Akademisi di salah satu kampus di Tangerang, UMN, di punyanya Kompas Gramedia, di jurusan desain komunikasi visual. Nah, akhir-akhir ini memang sudah 4-5 tahun ini saya berkecimpung bersama para pelaku usaha UMKM bersama beberapa instansi pemerintah seperti Kementerian Perdagangan dan lain-lainnya. Gitu. Ini jadi Mas Darvi ini, Bro Darvi ini juga seorang pengajar di kelas, tapi juga memang seorang tutor, seorang pendamping untuk para pelaku UMKM nih. Jadi teman-teman yang punya produk, pasti punya produk dong UMKM. Nah, seringkali kan punya kekurangan terkait dengan kemasannya. Betul. Terus kemudian mereknya, bahkan brandingnya. Kadang yang penting ada namanya aja. Betul. Kadang nempel-nempel aja. Betul. Nah, ini di sini Bro Darvi ini yang membantu para pelaku UMKM untuk bisa naik kelas ibaratnya ya. Iya, seharusnya bisa. Biar lebih bisa dipandang, oh ini ternyata keren juga nih gitu. Benar. Oke nih, sebelumnya di agensi berarti Mas ya? Saya terakhir sih di konsultan merek ya. Konsultan merek. Tugasnya lebih kepada menerjemahkan strategi merek dalam konteks kreatifnya harus bagaimana. Wah, jadi berarti sudah banyak makan sama-sama masih belajar. Nah, untuk awal saya pengen nanya nih Mas. Kalau kita ngomongin tadi branding, sebetulnya kalau menurut Mas sendiri branding itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang
sederhana nih, karena saya juga agak awam branding. Karena kan bidang saya sebetulnya lebih kepada kekayaan intelektual. Ya, ya, ya. Hal-hal yang berhubungan dengan merek, paten, desain industri. Ya. Kadang tuh kalau ada orang ngomongin branding, saya suka bingung. Ini bedanya apa ya dengan merek? Nah, bisa jelasin nggak secara sederhana branding itu apa? Oke, mungkin saya mulai dari bahasa sederhana dulu ya. Kalau branding itu udah kata kerja, kita mulai dari kata brand dulu. Nah, sebelum saya bilang ngomongin brand dulu, saya cuman ada sesuatu kekhawatiran saya sebenarnya kalau ngomongin tentang pelaku usaha. Selama ini mereka itu selalu berpikir produksi, jual, dapat penghasilan, putar lagi, begitu doang gitu kan. Sama tadi benar dikatakan Mas Binsar bahwa ujung-ujungnya mereka harus daftar nama aja dan segala macam. Nah, kata brand itu memang belum familiar buat buat para pelaku usaha, karena itu dianggap satu kata yang asing. Mereka lebih paham merek lebih kepada konteks daftar mendaftar saja gitu kan. Betul. Nah, kalau ngomongin tentang brand ini kalau saya bilangnya itu seperangkat aset nilai value yang sifatnya intangible, tidak pernah terlihat gitu kan. Tapi dia mempunyai impact kekuatan yang besar. Kalau bicara menelisik kenapa brand itu cukup penting, banyak case-case yang menurut saya bisa jadi rujukan. Misalnya bagaimana satu brand produk makanan lah gitu kan, dia sangat terkenal sekali, orang mempunyai nilai kepercayaan, padahal mungkin produknya mungkin sama aja gitu kan, tapi ada nilai lebih yang membuat dia merasa loyal, dia merasa menjadi bagian dari merek itu, dan dia punya trust yang tinggi terhadap merek itu. Jadi sebuah aset intangible yang tidak terlihat, tapi dia mempunyai nilai-nilai yang merepresentasikan si produk atau jasa yang dia tawarkan. Nah, kalau ngomongin branding itu ngomongnya tentang kegiatan aktivitas dalam mengkomunikasikan brand tersebut. Mengkomunikasikan gitu kan. Seperti apa ya, contohnya kalau satu produk dia pengen bilang bahwa produk saya adalah produk higienis, let's say seperti itu gitu kan. Nah, tugas di brandingnya adalah ya bagaimana menyampaikannya melalui visualnya seperti apa, mediumnya seperti apa, bahkan melalui pameran atau melalui kegiatan exhibition tertentu segala macam, itu udah masuk kategori branding. Bahkan dia taruh di mobil pun itu aktivitas untuk mengkomunikasikan brand tersebut gitu. Nah, terus kalau begitu bedanya dengan marketing tuh apa ya? Apa kan agak sedikit sama juga apa? Ya, oke. Adik kakak atau gimana? Jadi kalau ini memang tricky ya memang ya. Kalau marketing itu kalau kita lihat sekarang ini udah kalau dulu di tahun marketing paling awal kalau nggak salah itu lebih kepada jualan ini apa. Itu basicnya. Habis itu naik lagi sejarahnya, dia naik lagi ini apa, terus fiturnya apa. Naik lagi di marketing itu ini apa, fiturnya apa, untungnya buat saya apa, benefitnya. Nah, sekarang udah nggak lagi tiga itu, tapi udah ngomongin identitas. Artinya ketika saya punya produk, ini merepresent saya nggak sih? Saya banget nggak gitu kan. Nah, brand ini salah satu yang membuat konsumen itu menjadi bagian dari si merek tersebut. Marketing kalau menurut saya lebih kepada strategiknya, how to sales, how to membuat orang trust terhadap membangun komunikasi, membangun persepsi dan segala macam ke arah situ sih sebenarnya. Nah, kan kita tadi Mas juga bilang backgroundnya adalah seorang desainer grafis ya, jadi memang artis visual ya. Jadi mungkin juga branding berarti termasuk ini visual branding itu penting ya, atau sebetulnya sejauh apa sih? Karena saya juga kalau melihat di lapangan tuh kan ada aja gitu pelaku usaha yang kayaknya nggak terlalu mementingkan unsur visual. Betul. Gitu. Yang penting jualan gitu. Yang penting adalah benar. profit. Yes. Gitu. Uang ya. Iya, benar. Sejauh mana sih sebuah branding, visual branding itu jadi suatu hal yang penting? Terus kemudian termasuk kalau kita ngomongin UMKM nih. Ya. Nah, UMKM kan memang bisa dibilang ada pelaku usaha yang datang dari stratanya masih lebih bawah ya, mikro, apalagi dia memang baru merintis juga gitu. Nah, sejauh mana pentingnya visual branding atau branding itu
untuk usaha mereka gitu. Ya. Karena kan banyak yang masih tadi saya bilang nggak terlalu udahlah orang yang penting jualan dulu gitu. Iya benar. Oke, berarti saya nangkap ada dua kepentingan. Kenapa perlu brand, kenapa perlu visual. Betul. Kalau perlu brand ini ya tadi itu jadi aset masa depan menurut saya. Ya sebagai contoh ya ambil contoh aja satu merek, satu buah vita, let's say buah vita ya. Itu dulu sebelum dibeli satu perusahaan besar sekarang gitu kan, itu nilai valuasinya luar biasa. Dia sudah didaftarkan, udah brand besar. Ketika dibeli, yang dijual sebenarnya bukan isi dari si buah vitanya, produknya, tapi lebih kepada nama brandnya, mereknya. Kualitasnya ya. Ya, valuasinya cukup besar. Jadi para pelaku usaha dari sekarang ini kalau menurut saya sudah harus mulai memikirkan itu supaya nanti dia tidak capek. Capek itu gini, saya bikin perusahaan produknya terkenal, brand udah dapet, ya tapi saya belum mendaftarkan, belum apa gitu kan, itu jadi problem gitu kan. Jadi itu aset yang menurut saya penting. Kadang-kadang di awal kita nggak akan merasa apa, tapi nanti pas di kemudian hari produk ini sukses, itu akan jadi jadi satu, kalau nggak diurus, nggak diperhatikan akan jadi problem gitu kan. Nah, kenapa perlu visual? Ada pepatah yang sangat sederhana bagi saya adalah dari mata turun ke hati. Iya, pasti mas pernah dengar itu kan, dari mata turun ke hati. Dan mata itu secara riset merupakan panca indera yang memang lebih cepat menangkap informasinya, diserap di otaknya, gitu kan. Nah, terus kita kadang-kadang sering melihat visualnya daripada dalamnya, gitu kan. Bener juga Nah, itu. visual juga bisa menggambarkan, membangun persepsi, membangun rasa, gitu kan, yang ada di otak bawah sadar kita. Nah, visual itu ternyata ya cukup penting, gitu. Representasi dari merek itu ya memang harus divisualkan. Contoh, kalau produknya dia adalah produk yang sifatnya tradisional, misalnya, bagaimana kita merepresentkan dari visual? Dari jauh pun kita tahu ini adalah produk tradisional. Melalui apa? Logo misalnya, kemasannya mungkin, atau tampilan foto produknya di kemasan dengan beberapa elemen-elemen yang menunjang pesannya itu gitu kan. Nah, visual itu yang akan membantu memperkuat pesan value yang ingin disampaikan ke konsumennya. Oke, menarik nih. Nah, tadi kan berarti ngomongin ini juga ya, bahwa ini. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin branding dan visual branding misalnya juga, ada nggak sih pakem-pakem? Tadi kan ngomong, kalau produk ini tuh harus begini. Nah, sebetulnya ada pakem seperti itu nggak? Misalkan kalau jualan produk keripik misalnya untuk UMKM itu, yang bagus ya pakemnya adalah misalkan warnanya merah, sesuai warna partai misalkan, atau misalkan diganti juga kalau minuman ya warnanya biru karena dia pasti menyegarkan. Karena pada akhirnya kan kalau kita lihat tuh hampir seluruh kemasan minuman yang minuman air mineral itu kan biru. Nah, memang pada akhirnya ada pakemnya nggak sih? Saya juga kadang soalnya bingung gini. Terlihat sama ya? Iya, ini kenapa semua air minum misalkan unsurnya biru atau hijau atau biru dan hijau, kenapa nggak warna pink atau ungu gitu kan, biar lebih langsung. Kalau tadi Mas bilang dari mata turun ke hati, ini kan kalau ungu langsung mencolok banget gitu. Betul. Mungkin ya nggak jadi dibeli kali ya. Betul. Gimana nih Mas? Ada pakem-pakemnya nggak nih? Saya nggak bilang ini pakem ya, cuman ada semacam konvensi yang beredar yang disepakati bahwa kalau air itu harus begini semacam gitu. Tapi menurut saya kalau kita bicara mengenai strategi brand gitu kan, yang paling gampang bagaimana orang bisa menotis brand kita. Gitu kan. Kalau saya pengen kalau saya akan punya sebuah produk gitu kan, produk saya akan didisplay di salah satu raknya. Kalau kita ngomongin produknya gula aren cair atau kopi lah, yang semua pasti ngomongin coklat, selesai. Iya, betul. Ya kan, kalau semua coklat sesuai strategi, orang nggak akan bisa cepat notice kita karena hampir semua mirip. So, sah nggak sih kita akan menggunakan warna lain? Kenapa tidak? Sebenarnya, karena ada kasus-kasus yang brand-brand lain yang seharusnya dia warnanya apa, dia menggunakan warna yang lain, tapi orang notice dia, gitu loh. Jadi menurut saya tidak harus ada pakem-pakem tertentu ya yang harus kita gunakan. Justru kita balik lagi, kita mau ngomongin apa, target market kita siapa, gitu kan. Sehingga nanti representasinya harus sesuai dengan itu dan harus bisa different dari si kompetitornya. Oke, berarti memang pada akhirnya itu kreasi dan inovasi itu memang jadi kunci utama ya. Harus, gitu. Mas. Karena harus.
apa namanya, kalau itu lagi ya memang agak bosan atau membingungkan juga Iya, sebetulnya. betul. Nah, ini juga yang menarik sih. Saya mungkin agak kadang tergelitik dengan fenomena di Indonesia itu kan sukanya agak latah ya kadang ya Iya, untuk betul. usaha, apalagi apa namanya, habis ada es kepal apa terus Iya, iya, tiba-tiba iya. keluar ada boba, ada apa, semuanya ikut-ikut gitu. Iya. Dan kemudian secara branding namanya itu hampir sama. Yes. Secara visual mirip-mirip juga. Terus Iya. sampai kadang tuh ini apa gitu ya. Iya. Contoh yang terbaru kan ada sei sapi dan lain Iya. sebagainya itu makanan. Semua sama ya. Semua sama gitu. Jadi kadang bahkan berpikirnya ini apa namanya, masih kakak beradik atau gimana gitu. Iya, iya, Kayak iya, gitu-gitu. Jadi penting nggak sih berarti membedakan produk kita dengan produk lain itu dengan branding atau visual branding itu. Iya. Jadi pentingnya di mana? Apa ya udah ikut aja latah, toh nanti kita kan mengikuti tren itu juga pasti ada yang beli gitu. Iya. Enaknya gimana kalau menurut Mas Oke, Bro Darvin? kalau mengikuti tren boleh, namanya kita riding a moment ya. Iya, betul. Cuman yang paling penting jangan apa ya 100% kita ikut Oh, aja iya. gitu loh. Kan ada istilah ATM ya, Iya, amati, tiru, modifikasi. Jangan berhenti di situ, tapi kita harus naik lagi, amati, tiru, originality. Oh, Harus naik levelnya. Artinya saya boleh berjualan sei sapi gitu kan. Tapi ketika saya bilang sei sapi saya, apa bedanya dengan yang lain? Itu harus dipikirkan betul sehingga kita punya pembeda tadi. Perkara nanti bahan dasarnya sama atau segala macam, tapi kita bagaimana mengolahnya. Kita ngomongin sushi aja deh. Sushi itu ada yang brand sushi yang memang sangat tradisional sekali Jepang. Ada lagi yang fusion, Oh, ada iya, lagi yang iya, apa? betul. Sama-sama sushi gitu kan. Tapi bagaimana dia caranya menyampaikannya ya berbeda-beda. Saya sushi sangat Japanese sekali ya. Jadi kalau pengen otentik dari Jepang ke kami. Tapi kalau pengen sushi tradisional Jepang tapi masih ada tes Indonesianya di sini. Tapi kalau pengen sushi yang modifikasi rada Eropa ke sini gitu kan. Nah, diferensiasi itu yang menurut saya akan menjadi apa ya, nilai kekuatan apa namanya yang terbesar dari merek tersebut. Nah, apalagi sebenarnya ya kita mengolahnya. Contoh ada satu dulu beberapa tahun yang lalu ada namanya keripik pedes level-level lah. Oh iya betul Ya, itu juga. sebenarnya kan kalau dulu kita lihat di warung itu kan cuma dijual harga Iya, berapa, diplastikin selesai. Tapi dengan kejeniusan si pemiliknya pada waktu itu dibikin kemasan yang bagus, Betul itu dia. diberi nama seorang nenek-nenek yang fiktif, yang neneknya itu nggak ada gitu kan. Terus yang dijual bukan barang kontennya, tapi yang dijual adalah level-levelnya. Itu kan masih baru Iya, di situ. iya, betul. Nah, sehingga itu menjadi booming. Nah, saya berpendapat yang penting itu bukan kontennya dalam brand itu, konteksnya apa yang mau dibicarakan. Konten boleh sama-sama produk yang sama, tapi konteksnya yang harus berbeda. Semua motor boleh bilang, kalau ngomongin motor 4 tak itu pasti irit. Ya, pasti irit. Bedanya berapa sih? Saya yakin tidak sampai 1 liter gitu kan. Tapi ada satu merek motor yang sangat jeli melihat itu, dia paling irit konteksnya. Sehingga kalau lihat merek motor itu adalah motor yang irit gitu kan. Nah, ini bicara mengenai konteks gitu kan. Nah, brand itu menurut saya ujungnya harus membangun konteks tersebut. Nah, ini menarik tadi juga menyebutkan apa namanya, si nenek-nenek itu tadi yang Iya. viral banget itu ya. Kemudian mulai banyak yang mengikuti. Nah, kalau tadi Mas ngomong terkait si kasus nenek-nenek itu kan memang pada akhirnya dia memang dengan jeli memang menciptakan brand ya. Ya. Bahkan tidak terbatas pada suatu penamaan merek, Ya. tapi juga ada karakternya gitu. Ya. Nah, berarti sebetulnya kalau kita ngomongin branding juga nggak terbatas pada penamaan doang ya. Jelas. Misalkan bikin karakter, bahkan termasuk bikin kemasan yang bagus, Yes. kemudian kemasan yang bisa membuat semua mata Betul. terpandang ke produk itu juga penting ya berarti. Penting Berarti banget. memang batasannya branding itu nggak cuma penamaan doang kan? Oh, jauh lebih luas, Mas. Oke, Lebih luas. oke. Ya luas apa menurut saya tidak sesempit itu ya. Menurut saya harus seluas itu juga karena mau tidak mau itu akan jadi powerful kita Iya, untuk membuat dia bisa jadi lebih sukses gitu kan.
gitu. Nah, yang menarik lagi sebetulnya ada kasus yang sebetulnya kalau buat saya ini adalah salah satu, entah mungkin dibilang marketing bisa, tapi bisa dibilang branding nggak tahu juga ya. Itu seperti tahu bulat itu sebetulnya buat saya itu salah satu yang jenius sebetulnya. Dia bisa menciptakan lagu yang diputar Ya, 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 berulang-ulang, ya, ya. bahkan anak kecil semua nyanyi. Kalau di Tangerang juga ada jagung manis tuh yang lagi Yes, jagung manis, yes, jagung manis. benar. Saya sampai apal gitu kan, Iya. tiap hari lewat gitu. Itu tuh bisa melekat gitu karena cuma kalau tahu bulat mungkin sayangnya adalah dia tidak mengemas Iya. dengan cukup baik ya. Jadi warna dan lain sebagainya. Tapi kalau jagung manis itu tadi dia bisa punya gerobak yang sama warnanya, Iya, kemudian benar. nah itu juga sebetulnya bagian dari branding bukan sih Mas kalau yang kayak gitu tuh? Oke, kalau ngomongin sebelumnya saya cuma bilang bahwa brand itu dalam implementasi itu brand identity ya namanya. Brand identity itu banyak banget, logo tuh visual. Kalau kita masuk restoran disapa dengan ciri khasnya, Mas Jepang itu juga brand. Atau satu toko roti yang ada kincir angin nggak bergerak itu juga brand identity. Oh iya iya Ya, itu identitas namanya. identitas. Tahu audio itu juga identitas. Jadi contoh kalau tahu bulat itu saya nggak bilang itu branding ya, lebih kepada identitasnya. Tapi belum nyangkut ke branding karena saya pribadi melihatnya ini sama aja dengan yang lain. Yang kalau brand itu ya di mana saya harus loyal membeli tahu bulat si A. Entah kenapa harus si A ini gitu kan, karena dia berbeda, dia punya apa dan segala macam. Nah kalau udah tahap ke situ ya bagi saya branding si tahu bulat yang itu berhasil. Tapi kalau memberikan hanya lagu dan segala macam yang bahasa istilahnya earworm masuk ke telinga dan di memorize kita, ya itu baru sebatas penciptaan inovasi atau identitas saja. Nah percelakaannya semua meniru kan. Nah itu dia. Semua meniru. Itu dia. Semua meniru sehingga kita melihatnya semua yang bergerak itu sama saja. Sama saja. Jadi tidak ada yang kita akan suka terhadap sesuatu. Nah, dia akan berhasil ya jika kita milih sesuatu. Misalnya saya brownies kukus saya harus beli di Bandung. Itu sudah satu mindset ya. Udah ada satu di kita gitu kan. Betul. Gitu. Kalau udah sampai gitu itu udah berhasil. Tapi kalau kita masih belum sampai ke level itu, artinya orang belum ada ngetesnya namanya ekuitas merek ya. Apakah orang aware atau tidak? Seberapa besar aware-nya? Atau kalau kita sebut misalnya saya bilang ke Mas ya, kalau ngomongin air mineral keluar merek apa? Nah, kita tuh nomor berapa gitu kan? Itu bisa kita nanya. Kalau kita udah aware, kita akan nanya persepsi orang. Produk kita dipersepsikan apa? Mahal, gitu kan, murah, sedang, atau apa? Atau kalau mau lebih ekstrim, diibaratkan mobil, katakanlah mobil satu brand ya, Agia, Kalia, Avanza, itu levelnya. Kita di level mana? Okay. Nah, itu bisa dilakukan hal-hal seperti itu sebenarnya. Nah, tadi kan ngomongin tahu bulat. Berarti sebenarnya tahu bulat itu kekurangannya adalah dia, ya menurut saya dia juga melepaskan begitu saja sih lagunya. Kalau lagunya itu di-keep hanya untuk dia sendiri, dia melindungi untuk dia sendiri, dan kemudian dia mengkombinasikan dengan visual yang baik, itu sebetulnya bisa branding yang bagus. bisa ya? Jadi bisa. sebetulnya tuh dari level yang bawah, level sehari-hari usaha yang kita lihat itu sudah mulai muncul ide-ide branding yang sebetulnya bagus ya. Iya, sebagai diferensiasi. Okay. Ya kayak susu di Bandung aja. Iya. Iya kan, pasti terganggu di tenaga. Itu kan makanya besar susu tersebut, gitu kan. Atau kita mau lebihin aja lah, es krim saya sebut merek Walls gitu kan. Saya nggak kenal lagunya kalau lain naik sepeda, gitu kan. Itu kan jadi power kan sebenarnya. Nah makanya sekarang itu kalau ada jingle, kita sebutnya jingle ataupun apa, ya itu harus apa ya, harus unik gitu kan. Jadi kekayaan kita itu menjadi salah satu senjata kita gitu. Oke, nah menarik nih. Nah terus gini Mas, tadi kan beberapa bahasanya nih tinggi juga nih. Jadi branding sendiri kan bahasanya bahasa Londo. Bahasa Londo tuh biasanya mahal gitu. Makannya harus roti gitu. Kalau kata teman saya makannya harus roti nih, nasi uduk nggak bisa nih. Nah kalau untuk pelaku UMKM nih, untuk branding sendiri, sebetulnya buat pelaku UMKM kan tadi udah dibilang penting. Nah, tapi kalau penting
berarti mereka harus mulai care dong. Nah, tapi kalau sudah mulai care, yang jadi masalah berikutnya adalah mudah nggak? Terus kedua, murah nggak untuk pelaku UMKM itu untuk mulai memikirkan branding? Karena takutnya pelaku UMKM kan beberapa modalnya juga nggak banyak-banyak amat gitu ya, nggak kayak Haritanu Sudibyo atau Ya. Ciputra gitu. Ya, betul. Mereka uangnya juga terbatas. Nah, kalau mereka harus mulai ngurusin branding Yes. sebagai daya pembeda yang memang nanti akan menghasilkan uang loh pastinya. Ya. Nah, buat mereka itu sebetulnya murah dan mudah nggak? Nah, itu bisa diceritain nggak kira-kira gimana atau harus mulai dari mana nih Oke. gitu untuk pelaku UMKM kalau mau melek branding gitu. Ini pertanyaan menarik ya menurut saya. Menurut saya murah. Karena Oke. brand yang bagus itu harus kreatif, Mas. Oh. Kreatif itu modalnya di otak kita. Dengan apa? Browsing, googling, lihat, amati. Itu kan di otak kita sebenarnya. Nah, contoh saya punya perusahaan bisa bikin kembang goyang. Gitu kan. Yang dibutuhkan adalah bagaimana saya kembang goyang ini bisa beda sama yang lain. Otomatis kan otak kita yang make nih. Oke, saya punya handphone, browsing deh, kembang jadi apa sih misalnya, atau ada makanan lain lagi tren apa sih gitu. Akhirnya Alkisah nih ya, ketemu misalnya saya celupin coklat kali ya, Iya, misalnya ya. betul. Terus kenapa kembang goyang itu selalu gede-gedenya sama? Orang tuh makan tuh harus makan banyak, kenapa nggak dibikin 3 ya? 4 sekali makan, karena ada satu merek tanda kutip nastar yang isinya cuma 3. Itu kan bagus, gitu kan. Kreativitas. Nggak, menurut saya tidak perlu modal menurut saya. Nah, setelah itu inovasi, oke. Ya, kita melakukan inovasi itu kan pasti perlu modalnya, iya, oke, kita eksperimen. Perlu biaya gitu dan segala macam. Udah jadi, oke, ya bikin nama. Bikin nama juga perlu kreativitas, saya bilang Iya, gitu. Coret dulu nama apa yang cocok untuk saya nanti jadiin apa. Logonya kalau tidak ini kita bisa banyak sekarang instansi pemerintah yang memberikan rumah kemasan itu iya, bisa betul, membantu membuat visual mereknya dan Iya. segala macam itu juga gratis fasilitas dari Termasuk pemerintah. packaging ya? Iya, Iya. gitu kan. Apalagi usaha kecil gitu kan. Ya terakhir palingan belum lagi kalau mau didaftarkan beberapa dinas bisa memberikan gratis ataupun kalau dapat surat dari dinas koperasi atau dinas bisa dapat Ada lebih potongan, murah potongan dan segala macam. Nah kuncinya dari saya basicnya tuh kreativitas dulu sih menurut saya. Oke. Nah ini yang menurut saya selalu bilang ke teman-teman misalnya ke pelaku usaha, bikin dong diferensiasinya apa, bikin dong yang bedanya apa, uniknya di mana. Lihat bakpia di Jogja, bakpia sekarang itu udah macam-macam, ada yang kukus, ada yang ini gitu loh. Itu berawal dari apa ya, kalau kita bahasa marketingnya red ocean, kita nyari blue ocean yang bedanya apa gitu kan. Ya fungsinya adalah kreativitas itu, karena kalau tanpa kreativitas mau segede apapun kita mau ngomong ya sama aja menurut saya gitu loh. Menurut saya. Oke, menarik nih. Nah, terus karena Mas juga udah lama ya berkecimpung di dunia branding dan juga mendampingi para pelaku UMKM gitu. Nah, tadi kan juga bilang sebetulnya murah kok gitu. Memang yang penting adalah kreativitas. Yes. Itu yang kadang harus terus digali. Apalagi sekarang handphone itu kan dengan mudahnya kita bisa mencari apapun ya. Benar. Sumber inspirasi mulai dari YouTube, Instagram, Iya. semua. Nah, walaupun dibilang mudah, tapi kan pasti banyak kendala dia di Iya. lapangan. Nah, kalau dari pengalaman Mas Bro Darvi nih, kira-kira kendala yang paling umum oleh pelaku UMKM khususnya nih untuk masalah branding tuh apa? Apakah tadi misalkan karena latah jadi banyak serupa, ataukah misalkan dia nggak mau, memang saya nggak mau pakai branding, yang penting saya jualan laku gitu. Masalah yang klasik atau masalah yang paling umum terkait branding oleh pelaku UMKM apa, dan kira-kira ada nggak nih solusinya? Ya, tadi bener sih beberapa udah disebutin. Mereka merasa bahwa ya penting barang saya laku itu aja. Mindsetnya tuh terjual dapat selisih selesai. Tapi Betul. mereka lupa. Kadang-kadang kita bertarung dengan dengan produk lain dengan bermain harga. Bermain harga tuh capek loh sebenarnya karena ini ngomong apa dia turunin berapa Iya. terus aja. Bahkan ada produk orang bela-belain mahal gitu kan. Nah itu biasanya mereka pola pikirnya masih seperti itu gitu kan. Itu yang harus dirubah. Yang kedua merasa bahwa tadi itu merek tuh nggak penting lah, penting nama ini udah cukup, saya udah suka dan segala macam. Masalah namanya itu jadi problem gitu kan. Terus yang ketiga mereka
Kok saya sih perlu perlu sepengalaman saya ya, dari 100% mungkin kalau saya pernah diskusi dengan para pelaku usaha, hanya 20% yang mau untuk saya ubah, saya coba rubah inilah gitu. Kemampuan keinginan mereka ini yang perlu digalakkan untuk membangun itu gitu. Sekarang situ sih sebenarnya ke mentalitinya yang perlu di gitu. Ya karena juga saya kan juga beberapa kali kan ngisi sosialisasi ya, kita dari Kementerian Hukum dan HAM kan Ya. sering sosialisasi terkait kekayaan intelektual. Nah, salah satu yang sering saya temui juga adalah kendala bahwa kalau kita ngomong kekayaan intelektual kan pelaku usaha biasanya merek nih. Iya, betul. Merek itu masalah utamanya adalah pelaku usaha itu dia lupa untuk mendaftarkan dulu. Iya, benar. Akhirnya setelah dia udah gede baru didaftar. Nah, padahal begitu mau daftar Udah dia nggak sudah bisa. ada yang sama. Nah, itu banyak yang udah mau daftar terus udah ada yang sama, tapi terus ya mau nggak mau kan Ngotot. harus diubah. Iya. Nah, ini ngotot. Nah, ini kan padahal ya gimana ya, kalau nggak diubah ya dia nggak bisa punya brand itu tadi. Maksudnya Iya, dia nggak benar. bisa punya identitas kan. Iya. Nah, yang seperti ini tuh ada nggak sih misalkan mungkin tips dan trik dari seorang mantan konsultan merek mungkin bisa menggelitik para pelaku usaha untuk mulai mau dong, ayo silahkan diubah nggak masalah. Toh Ya, pada ya, akhirnya ya. perusahaan-perusahaan Betul. besar ada yang melakukan perubahan logo, perubahan mereknya, dan it's fine gitu. Hokben misalkan dari Hoka Bento menjadi Hokben misalkan. Terus ya banyak lagi. Bahkan ini kan Gojek dan Tokopedia juga sudah mulai Berjar, bersatu. betul. Kemungkinan besar dia punya brand sendiri baru ya. Nah, hal-hal seperti itu kan juga wajar dalam dunia Wajar. usaha. Nah, tapi gimana sih caranya mendorong para pelaku usaha yang sudah mulai agak mentok tadi karena sudah ada yang sama untuk mau merubah Iya. mereknya atau brandnya supaya punya identitas gitu. Karena itu kan tadi penting gitu. Iya. Oke, perubahan itu memang perlu di-announce ya, orang dikasih tahu saya berubah gitu kan. Ya, menurut saya paling gampang adalah setiap pelaku usaha yang punya produk itu setidaknya sekarang wajib punya media sendiri. Media Oke, apa? betul. Media sosial atau web atau apa ada segala macam. Karena murah ya. Murah, gratis kan? gratis. Saya gratis gitu kan. Nah, itu bisa dipakai sebagai corong humasnya, ngasih tahu bahwa kami telah berganti merek Wati menjadi merek apa misalnya. Itu bisa jadi corong humasnya. Nah, pergunakanlah hal-hal seperti itu untuk memperkuat itu. Nah, biasanya juga brand-brand yang sudah besar juga menggunakan medium-medium komunikasinya untuk ngasih tahu ke konsumen, untuk kasih tahu bahwa ini berubah. Perlu waktu nggak? Iya, pasti perlu waktu. Dan tidak bisa sebentar, instan seminggu jadi, mungkin kita butuh 1 bulan atau 2 bulan biar orang tahu. Iya. Tapi secara konsisten kalau kita lakukan itu akan sangat bisa membantu bahwa orang tahu kalau brandnya berubah. Nah, balik lagi nih Mas, saya udah bilang sejak awal brand itu dibikin dari awal. Masalah nama itu udah harus dipikirkan dari awal. Iya. Gitu kan. Paling gampang tuh nama, saya paling gampang triknya gini ya. Kalau mudah mentok ya pelaku usaha, nama ibu siapa, nama suami ibu siapa, anak ibu berapa, 3, ada 3. Kita bikin akronim. Iya, betul. Kita bikin apa, Betul. nama panggilan. Itu sangat memungkinkan. Pada akhirnya mereka bisa menemukan. Atau ada keripik pedes dibikin nama akronim gitu Iya, kan. betul. Nah, hal-hal begitu tuh dari awal udah harus dipikirkan supaya tidak sampai nanti udah besar didaftarin ada yang sama. Iya. Jadinya gitu kan. Itu dia. Nah, itu. Repot. Pasti kalau udah besar untuk mengubah sih udah males ya. Bahkan saya pernah ketemu kasus ini Mas, apa namanya? Ada yang datang konsultasi kemudian ternyata pas dicek udah ada yang sama. Dia tetap kekeh nggak mau. Dia Tahu. bilang ini petunjuk dari guru. Wah. Guru, saya pikir seorang konsultan atau apa, ternyata gurunya adalah guru spiritual ternyata ya. Jadi dan itu benar nyata saya alami. Iya. Betul, Dan betul. memang kekeh nggak mau gitu ya. Silahkan aja Pak. Saya selalu bilang bahwa kalau tidak terdaftar ya Bapak rugi sendiri juga gitu. Pada akhirnya kan mengubah itu bukan sesuatu hal yang tabu juga Iya, gitu. Walaupun iya. memang tadi sih saya harus akuin nggak sulit, nggak gampang gitu, Iya. sulit gitu. Tapi semuanya kan butuh waktu Betul, dan memang butuh butuh waktu. proses. Nah,
mungkin kemudian yang menarik, saya mau agak mengulik terkait visual branding kali ini Mas ya. Visual branding ini juga sesuatu hal yang masih kurang di pelaku UMKM ya. Tadi mungkin solusinya adalah rumah kemasan mungkin ya. Iya. Rumah kemasan itu bisa membantu. Nah, ada solusi lain nggak misalkan untuk pelaku usaha? Karena kadang juga sebetulnya ya banyak panganan tuh kalau kita rasakan milik pelaku usaha kecil mikro itu enak-enak. Oh iya, enak Cuma kok. kadang ya itu tadi biasa banget ininya kemasannya. Iya, Jadi iya, betul. kemudian kita ini apa enak apa namanya kualitasnya apa gitu. Iya, iya. Padahal mah sebetulnya enak gitu. Cuma Iya. sayang aja. Nah, eh, mulai mendorong atau menyemangati para pelaku UMKM terkait visual branding itu sulitnya sejauh apa nih kalau sampai sekarang kalau Mas Oke, Darfi? sulitnya tuh karena memang mereka tidak punya kompetensi mengolah visual. Oke. Itu pasti ya, itu pasti Jadi gitu nggak kan. punya basic design ya. Nggak punya basic desain, tapi mereka punya kalau dia diskusi, Bapak nanti akan begini paham. Oh iya, harus begini, itu paham. Tapi ketika eksekusinya itu sulit karena mereka tidak punya basic tersebut. Nah, solusi lain ya, misalnya di daerah-daerah tertentu, saya bicara dari sudut pandang akademisi misalnya universitas itu punya namanya LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Misalnya Bapak Ibu yang tergabung pelaku usaha satu komunitas tertentu atau paguyuban tertentu itu sebenarnya bisa ke universitas, ke LPPM untuk dibantu ya, apakah ada pengabdian masyarakat dosen ke sana atau mahasiswa ke sana dan segala macam. Itu jadi mengerjakan membantu satu komunitas tertentu untuk membantu entah kalau ada seni bantu desainnya, bantu kemasannya, mungkin yang bagian pengolahan pangan bantu mengolah produk makanannya dan segala macam. Itu pertama. Jadi akademis universitas itu punya namanya skema pengabdian masyarakat yang bisa dilakukan oleh para pengajarnya, mahasiswanya untuk berkontribusi ke masyarakat. Salah satunya pelaku usaha mikro. Yang kedua, saya sudah lihat tumbuh semacam komunitas-komunitas kreatif nih setiap kota nih. Oh iya betul. Nah, komunitas-komunitas itu sebenarnya juga bisa diajak kerjasama, dikomunikasikan bareng-bareng, dan kalau bisa juga dari komunitas juga merangkul gitu kan, sehingga bantuan-bantuan dari si bantuan-bantuan kemasan atau desain yang baik orang-orang kreatif ini juga tersalurkan ke para pelaku usaha bersama. Nah, apa kontribusinya buat mereka berdua? Satu, pelaku usaha juga harus mention dong, ini karya komunitas kreatif iya, apa, misalnya. Terus juga bagi mereka juga jadi portofolio bahwa kita punya kontribusi ke masyarakat, dan yang paling penting sebenarnya adalah para pemangku kebijakan ke pemerintah. Nah, sekarang tuh saya udah lihat beberapa dinas sudah mulai aware, udah mulai bikin program-program seperti itu gitu kan. Ada yang sudah punya rumah kemasan, ada yang sedang membangun, dan itu juga salah satu salah satu hal yang positif yang kita harus harus kita apresiasi gitu kan gitu. Oke nih, menarik. Memang kalau visual branding itu untuk beberapa orang merasanya ini bukan untuk saya nih, atau bukan kemampuan saya, karena memang sesuatu yang sulit ya. Tapi tadi ya, kalau untuk masalah yang penting ide dulu ya. Kalau memang idenya aja, untuk mencari ide aja malas sih, memang kerepotan. Iya Mas. Karena begitu kita untuk TikTok kita akan sulit kan kalau ide. Gimana Pak, ada ide nggak? Diam aja hening ya. Repot juga. Jadi memang modal utama adalah mencari referensi dan banyak. Betul. Oke. Nah, itu dulu. Ini menarik, cuma memang saya sudah di kode nih 10 menit lagi. Udah kayak warnet nih. Kalau bisa saya minta nambah 1 jam Pak. Agak sayang nih. Cuma mungkin saya mau membahas sedikit lagi ya, baru nanti closing statement, biarin aja lah ya. Lebih dikit juga acara-acara kita ini. Kita bosnya gitu. Nah, ada nggak nih Mas contoh, misalnya contoh sukses atau contoh yang pernah Mas temui entah di luar negeri sepanjang pengetahuan Mas atau di lokal sini, yang memang pelaku usaha yang sudah aware banget atau sudah paham banget branding, atau
sebetulnya dia nggak begitu paham, terus kemudian karena berdasarkan sosialisasi dia mencari tahu sendiri, dia jadi paham, kemudian dia punya konsep branding yang bagus, entah itu dari visualnya, dari bahkan punya tagline, tadi nambahin jingle dan lain sebagainya. Ada nggak contoh baik di luar negeri yang bisa ditiru ataupun di dalam negeri yang lokalan gitu, yang memang oh ini nih yang oke, yang bisa mulai ditiru oleh pelaku usaha gitu. Sebenarnya banyak ya Mas ya. Dari luar juga ada, tapi kalau saya yang masih nancep di saya, waktu saya kuliah di Bandung dulu, si Brownies Kukus itu gitu kan, itu iya. masih toko kecil banget. Gitu orang ngantri banget gitu kan. Kemasan juga masih sederhana banget gitu kan. Satu karena keunikannya, terus dia mulai improve brand dia ganti kemasan juga bagus, dia tokonya juga udah bagus, semua udah bagus. Ya dia besar hingga sekarang gitu kan. Gitu. Apalagi ya, banyak sih di beberapa daerah biasanya dia ada punya satu produk-produk unggulan yang memang apa ya, dia sudah paham tentang itu dan dia sudah mulai menjadi ikonnya setiap bagi daerah tersebut. Betul. Gitu. Kalau di luar kasusnya justru banyak yang mereka apa ya, mereka malah lebih unik ya. Saya pernah lihat kemasan ikan asin Mas. Oh, ikan asin. Ikan asin. Oh, kalau di kita ikan asin biasa yang kita emperan. Oh, gitu. Dijual di pasar, ambil plastikan atau segala macam. Di sana dikemas bagus dan itu bagus banget. Bahkan rengginang ya yang taruh di itu di Jepang itu sejenis rengginang gitu kan, di kemasan bagus ya. Itu jadi mahal sekali. Iya, betul. Saya juga pernah makan snack Jepang dibawain gitu. Ternyata pas dibuka tuh kayak ini makan gitu. kacang teri itu gitu. Ah, ini apa ini ibu saya sehari kayak bikin, tapi memang kemasannya bagus banget sih memang. Oh, berarti memang segitu pentingnya ya barang yang orang bilang alah itu mah barang kampungan gitu, semua orang bisa ini, ternyata kalau kemasannya menarik itu bagus. Iya Mas, berarti memang potensi Indonesia mah juga besar juga. Justru paling besar kita menurut saya dengan keragamannya. Kalau Mas pergi ke daerah tertentu itu punya sumber daya alamnya yang unik gitu kan. Ya tentu punya ciri khas olahannya yang unik gitu. Oke, menarik nih. Gitu. Termasuk sebetulnya di Banten itu sendiri juga saya melihat ya, memang Banten kalau diomong masalah pariwisata kan memang masih kalah kelas dibanding Bandung, Jogja gitu ya. Karena memang Bandung, Jogja itu saya harus akui ya, dari beberapa produknya, visual brandingnya itu memang bagus banget. Mereka aware banget, care banget gitu. Saya harus akui itu. Di Banten ini mungkin yang harus terus didorong ya. Padahal khususnya kayak di Serang nih banyak yang menarik Mas. Kayak misalkan tadi gula aren. Terus kemudian kalau di Serang tuh ada namanya sate bandeng. Ada. Itu sebetulnya menarik loh. Saya pas begitu ini bahkan ada makanan kecil lain yang juga sebetulnya tuh menarik. Cuma memang ya itu dia jadinya begitu aja ya. Iya, masih sangat tradisional sih gitu. Cuma itu mungkin PR ya buat mereka ya. Kita lihat gudeg Cipto deh. Kalengan. Iya. Itu kan dari pemikiran sederhana. Saya pengen makan gudeg, tapi saya bisa makan nanti, nggak harus ke Jogja. Coba, saya juga pernah lihat di Garut ada yang dia sering menang award, dia nasi liwet instan. Oh gitu? Ada. Yang 1000, judulnya 1000 apa saya lupa. Dia sering menang beberapa award gitu kan. Jadi bawa orang-orang haji. Oh gitu. Itu kan simple ya. Kekayaan di apa ya? Budaya lokal sana dimodifikasi jadi instan, fungsinya berbeda. Ini bisa kita ini nih, bisa kita terapkan juga untuk ibu kantin kita, Bu Neng nih. Nanti Bu Neng bikin kemasan yang menarik ini. Wah, nanti jadi harganya mahal, karyawan teriak ini. Saya masih ingat teman saya di Jogja, dia pengusaha ekspor kerajinan. Dia pernah cerita gini. Jadi beberapa daerah itu punya ciri khas Mas. Ada daerah yang kuat kreativitasnya, sumber daya alamnya kurang. Oh iya betul. Ada yang sumber daya alamnya sangat tinggi, kreativitasnya kurang, gitu kan. Nah seharusnya kita bisa sinkronkan ini. Gitu. Padahal kreativitas itu kan juga bukan barang mahal ya. Iya. Bisa dipelajari. Apalagi zaman sekarang kan dia bisa belajar ya. Iya. Apalagi ya tadi media sosial dan lain sebagainya itu bikin orang mudah mengakses informasi gitu ya. Wah ini lagi ditanda 5 menit lagi. Oh gitu, masa sih? Ini ada kayak ring gitu. Pura-pura nggak tahu aja gitu. Tapi nanti dimatiin tiba-tiba. Memang
Mbak kita masih tetap Siaran ngomong terganggu gitu ya. Oke, jadi nih tadi menarik sih memang yang apa namanya menggali tadi kayak gudeg cokro ya, terus kemudian Cipto ya. Oh, salah. Iya Bu Cipto ya. Iya Bu Cipto. Atau tadi apa namanya makanan kecil dari Jepang itu. Nah, di Banten tadi yang saya bilang kan banyak, cuma memang belum tergali aja ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan misalkan untuk entah pemerintah atau komunitas yang memang mungkin bisa membantu meningkatkan gairah dalam meningkatkan gairah pagi-pagi. Jadi meningkatkan antusiasme dalam itu tadi terkait branding supaya memang pelaku usaha ini mulai melek nih, karena saya sih yakin ya udah pada mulai melek. Mereka udah mulai tahu, karena berjualan itu tidak cukup hanya berjualan, karena beberapa berpikir bahwa jualan itu memang jadi jalan hidup dia gitu. Nanti akan diteruskan juga dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan butuh satu apa namanya branding yang menarik. Nah, itu ada nggak kira-kira mungkin saran untuk pemerintah atau apa, mungkin entah memperbanyak sekolah desain lah atau gimana gitu. Gimana nih kira-kira Mas? Untuk pelaku usaha menurut saya ya dimulai diseriusi lah gitu, mulai diseriusi tentang pentingnya merek. Dan yang paling penting adalah inovasi, karena inovasi sekarang itu bukan menjadi dia paling maju ya, tapi itu adalah alat bertahan hidup. Wah, betul. Inovasi itu alat bertahan hidup. Jadi selama ini kalau saya lihat merek-merek produk makanan yang survive, yang bagus, itu karena inovasinya, bukan karena yang lain-lainnya ya inovasinya. Jadi udah harus ke sana. Terus ya apa ya, sekarang itu udah eranya kolaborasi Mas ya. Oh betul. Kolaborasi. Jadi udah nggak lagi cair ya sekarang. Iya, antar pelaku usaha A, B, C. Ayolah kita gabung yuk, kita bikin komunitas pengusaha tempe gitu kan. Itu biasa lebih mudah ketika pengajuan apa dan segala macam. Terus ada komunitas mulai digandeng dan segala macam. Nah, era kolaborasi ini benar-benar harus dimanfaatkan menurut saya untuk apa ya, untuk kemajuan bersama gitu kan. Jadi udah nggak ada lagi ya udah nih grupnya ini apa ya, nggak bisa, udah harus inilah, udah harus bersama-sama. Dan banyak yang udah collab juga ya. Nah, iya dong. Kopi Janji Joni, Janji Jiwa itu juga kan banyak yang collab juga dengan coklat atau apa yang kemudian mereka membuat sebuah produk. Betul. Nah, itu memang penting berarti collab. Betul. Nah, terakhir nih Mas, karena kita sudah mulai ya? Dikasih ini kalau di rental saya teriak pasti tambah 1 jam gitu. Nggak boleh. Kalau kan tarik tali. Oh, gitu teman dulu ya. Aduh. Nah, sebagai penutup nih, kira-kira ada nggak tips dan triknya nih untuk branding atau do's and don'ts? Jadi apa yang boleh, apa yang tidak, yang penting ditangkap untuk pelaku UMKM, khususnya untuk yang baru memulai. Apa yang bisa dikasih wejangannya nih kira-kira? Mungkin saya mungkin tidak mau strict do and don'ts ya Mas ya. Tadi saya balik lagi aja kalau kreativitas jangan dibatasi ya. Iya, betul. Satu, inovasi aja udah dulu. Jadi kalau saya mau usaha apa, lakukan aja, idenya apa, dan wujudkan dulu. Masalah gagal itu masalah belajar. Oke. Ya, biasanya kan susah dan segala macam. Enggak, lakuin dulu aja dan dia akan dapat solusinya. Mau bagaimana, belajar akan ketemu. Inovasi penting. Terus jangan pernah merasa dirinya nggak, saya kurang jago beginian. Banyak pakai handphonenya, jangan cuma gegibah di WA group gitu kan, atau baca story orang. Tinggal lihat Google dan segala macam gitu kan. Dan terakhir ya mulai memikirkan kalau serius, nama mereknya apa, visualnya harus bagaimana, packagingnya bagaimana dan segala macam. Kalau udah jalan jangan lupa untuk mendaftarkan brandnya atau mereknya. Nah, itu mendaftarkan di mana? Di mana? Sambung dan Nah, nanti karena kita sudah di stop terus nih, di tackle oleh ini, waktu habis. Oke. Ada wasitnya. Jadi kita harus menyudahi. Tapi memang perbincangan terkait kekayaan intelektual nggak akan berhenti sih Mas. Yeah. Nanti malam juga masih ada. Apa Jadi kita akan ngomongin, saya di jam 10 nanti akan ngomongin 10 malam ya, karena kita biasa tengah malam. Oh gitu ya. Kayak di La TV dulu ini. Saya memang coba sebutkan acaranya. Jangan bahaya gitu. Saya tuh
akan menyampaikan terkait lisensi. Jadi Oh, baik, kemarin- baik. Jadi ada Oh, beberapa lisensi, rangkaian, menarik itu. betul. Jadi beberapa rangkaian kemarin Pak Sofyan sudah ngobrol terkait dengan merek. Iya. Saya sudah ngobrol terkait rahasia dagang. Rahasia dagang. Saya nanti malam akan melanjutkan terkait lisensi dan Iya. juga Pak Sofyan akan juga membahas terkait antisipasi pelanggaran kekayaan intelektual. Ini yang lagi asik. tren tuh di dunia maya tuh ada kayak semacam polisi cyber yang mengawasi kekayaan intelektual tuh juga udah mulai Oh, udah deh ya? udah ada mulai dicetuskan oleh Oh. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Makanya nanti Keren. malam akan Ini banyak orang nggak tahu loh. Oh gitu ya? Iya. Waduh. Kesempatan ini bagus ya. Akan dibahas. Bagus. Ya, mantap. Keren, Oke, keren, jadi keren. stay tune. Oke, jangan dimatikan. Pokoknya ini masih ada 24 jam lagi. Jadi HP-nya terus dinyalakan. Walaupun panas, sepanas kamera kita ini, jangan tidur kalau bisa nih. Karena teman-teman jangan banyak yang tidak tidur ya. Kita banyak komen-komen jam 1 malam juga banyak komen. Ya tetap saksikan kami semua di sini di prestasi di IG-nya Penyuluh Hukum Banten atau Humas Kumham Banten, terus YouTube-nya di Prestasi Banten TV. Saksikan terus kami karena masih akan banyak yang menarik. Oh iya, ada juga terkait nanti Ade Govinda. Siapa tuh Ade Govinda? Karena saya nggak tahu. Ya. Enggak ini. Enggak. Ada nanti akan membahas Oh, hak enggak. cipta nanti ya. Wah, keren. Ini mungkin untuk ya sebetulnya hak cipta musik sih, tapi agak berhubungan juga ya. Tapi bisa nanti disimak. Nah, mungkin dari saya demikian karena sudah ada yang menunggu dan juga para produser sudah memberikan waktu. Kita berbahaya kalau melanjutkan di sini bisa dimatikan. Iya. Dari saya dan Bro Darvi Siap. demikian menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam prestasi.